Suami selingkuh dengan adik kandungku saat aku melahirkan. Mereka diam-diam ke hotel di hari aku sedang persalinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Rania merasakan gelombang nyeri yang kian mendalam, setiap kali tubuhnya berkontraksi seolah ada peperangan sunyi di dalam dirinya. Antara rasa sakit yang tak bisa diungkapkan dan harapan yang terus bertahan meski perlahan melemah. Jemarinya mencengkeram kuat kain sprei rumah sakit yang dingin dan kasar, seperti mencari pegangan pada sesuatu yang tak terlihat namun sangat dibutuhkan. Di sekelilingnya, suara detak mesin medis dan irama jantungnya sendiri menggema, bercampur dengan langkah-langkah tergesa para perawat. Namun, bagi Rania, hanya ada satu hal yang menjadi pusat dunianya saat itu. Pintu itu. Detik demi detik berlalu, dan tatapannya tak lepas dari pintu tersebut. Tempat ia berharap sosok yang ia nanti muncul. Seseorang yang seharusnya menemani di tengah kepedihan ini. Bibirnya bergetar, mencoba menahan emosi yang menggelegak. Randy pasti akan datang. Bisiknya, seperti doa yang terus diulang, walau dalam hatinya, keyakinan mulai goyah. Ia mengingat janji suaminya yang tak ingin melewatkan detik penting kelahiran anak pertama mereka. Randy pernah berkata ingin menyaksikan semuanya, bahkan memotong tali pusar sendiri. Tapi kini, hanya kursi kosong di samping ranjang yang menemaninya, diam dan tak bersuara, menjadi saksi dari harapan yang mulai runtuh. Saat kontraksi kembali datang dengan kekuatan yang lebih mengguncang, Rania menggigit bibir, menahan gemuruh dalam dirinya. Tenang, Rania. Randy pasti hanya terjebak sesuatu di jalan. Gumamnya, mencoba menepis kekhawatiran yang mulai mencuat ke permukaan. Tapi benaknya dipenuhi pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Di mana dia? Kenapa belum juga tiba? Matanya mulai berkabut, namun ia tetap memusatkan fokus pada detak kehidupan yang tumbuh dalam perutnya. Hanya suara itu yang mampu membuatnya merasa masih utuh, bahwa ia tidak sepenuhnya sendiri. Tapi kehadiran waktu yang terus bergulir membuat kesepiannya semakin dalam, menghimpit dengan sunyi yang pekat. Rania, kamu hebat, tetap semangat, ya. Suara seorang perawat, Naya, terdengar dari samping, tapi hanya berlalu seperti desir angin. Tak ada yang benar-benar mampu mengisi kehampaan dalam hatinya saat ini. Naya menyodorkan kain lembab untuk menyeka keringat di wajahnya, dan Rania hanya mengangguk tanpa suara. Tak satu pun kata bisa mewakili gelora yang bergolak dalam jiwanya. Ketika rasa sakit datang lagi, lebih tajam, lebih mengguncang segalanya, Rania menekan perutnya sambil mencoba menarik napas dalam-dalam. Suaranya hilang, napasnya tercekat. Dunia seolah berhenti berputar. Pintu yang sejak tadi ia tatap perlahan terbuka. Ada gerakan di baliknya. Jantung Rania berdetak liar. Matanya terpaku pada sosok yang akhirnya menampakkan diri. Tapi, itu bukan Randy. Gigi Rania terkunci rapat. Matanya mulai memburam. Siapa itu? Bisiknya hampir tak terdengar. Kemudian, suara tangis bayi menggema keras memenuhi ruang bersalin, memecah kesunyian dan ketegangan yang menebal. Tangisan itu seharusnya menjadi momen penuh sukacita, awal kehidupan baru. Namun bagi Rania, suara itu justru terasa sunyi, seakan menggambarkan kekosongan yang tak terungkapkan. Ia menutup mata, membiarkan air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Bukan hanya karena kebahagiaan atas lahirnya sang buah hati, tapi juga karena luka yang terbuka, luka karena ketidakhadiran seseorang yang seharusnya ada di sisinya. Suster di sisi Rania tersenyum lembut, senyum yang mestinya memberi ketenangan. "Selamat ya, Bu Rania, laki-laki," ucapnya pelan dengan suara selembut kapas. Tapi di telinga Rania, kata-kata itu terdengar jauh, seolah berasal dari dimensi lain. Dengan tangan yang masih bergetar karena sisa-sisa kontraksi, ia menerima bayi mungil yang hangat itu. Wajahnya pucat, tapi tangannya spontan menyambut sang bayi, menempatkan tubuh kecil itu di dadanya. Ada arus emosi yang mengalir, sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran antara cinta yang dalam dan luka yang menganga. Ia tahu, ini adalah bagian dari dirinya, wujud dari cinta yang telah lama ia nantikan. Tapi bersamaan dengan itu, kehampaan menyelinap,
merayap tanpa suara. Seseorang yang ia harapkan hadir di sampingnya, tetap tak terlihat. Tangisan bayi itu makin keras, memecah keheningan ruangan bersalin. Momen yang seharusnya penuh haru dan tawa kini terasa menyayat. Rania mendekap bayinya lebih erat, seolah ingin menghapus kekosongan yang semakin menyelimuti. Bibirnya bergetar, dan suara parau nyaris tak terdengar keluar. Mengapa dia tidak di sini? Kalimat itu mengambang, tenggelam dalam pusaran perasaan yang campur aduk. Air mata pun luruh tanpa bisa ia kendalikan, membasahi pipinya dalam diam. Suster yang masih berdiri di dekatnya, menyentuh bahu Rania dengan lembut, menunjukkan empati dalam gestur sederhana. "Tenang, Bu. Sekarang kamu punya alasan besar untuk tersenyum. Si kecil ini akan jadi sumber kebahagiaanmu," ujarnya dengan suara hangat. Rania menoleh, mencoba membalas dengan senyum samar, tapi wajahnya tak mampu menyembunyikan patah hati yang merobek dari dalam. "Iya," katanya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Meski bayi itu ada di pelukannya, lubang kosong di hatinya tak kunjung terisi. Ia menatap wajah mungil itu dengan kasih, namun hatinya terus mempertanyakan, kemana suaminya? Mengapa Randy belum juga datang? Kesunyian kian menekan, menghantam seperti gelombang yang tak kunjung surut. Rania bisa mendengar irama jantungnya sendiri berdetak, beradu dengan tangis anaknya yang masih menggema. Ruangan yang seharusnya menjadi tempat kelahiran harapan, justru terasa seperti ruang kosong yang dingin. Rania menatap buah hatinya dengan penuh harap, mencari serpihan kebahagiaan di tengah kehilangan yang tak terucap. Perlahan, sebuah kesadaran mulai tumbuh dalam dirinya. Mungkin yang benar-benar penting sekarang bukan lagi menunggu, melainkan menerima kenyataan. Ia dan bayi ini, mereka yang akan saling menopang ke depan. "Aku akan selalu menjagamu, Nak," bisik Rania penuh tekad, menatap dalam kemata kecil itu. Doa-doa yang selama ini terucap kini berwujud dalam janji. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan bisikannya, pintu ruangan terbuka kembali. Ia menoleh cepat, jantungnya sempat berdebar tak menentu. "Randy?" Suaranya keluar sebagai desah penuh harap. Namun, yang muncul di ambang pintu bukan sosok yang ia tunggu. 2 hari berlalu sejak persalinan itu. Namun bagi Rania, waktu seperti melambat, nyaris membeku. Sang bayi tertidur damai dalam pelukannya, sementara pikirannya tak pernah berhenti bergolak. Satu-satunya kabar dari Randy hanya datang melalui pesan singkat di malam kedua. "Maaf ya, sayang. Ada rapat mendadak. Aku segera menyusul." Pesan yang seharusnya menenangkan justru membuat hatinya semakin gelisah. Janji-janji yang dulu terdengar begitu meyakinkan kini, seperti kabut yang menguap begitu saja. Tidak ada kabar lebih lanjut, tidak ada kunjungan. Hanya keheningan dan satu pesan singkat. Rania menatap layar ponselnya, rasa kecewa makin menumpuk. "Rapat mendadak," desisnya pelan, mencoba menahan gejolak emosi. Ia memeluk bayinya lebih erat, mencoba menenangkan hatinya yang berkecamuk. Tapi seiring malam berganti pagi, perasaan tak tenang berubah menjadi kecurigaan. Rania yang selama ini jarang memperhatikan dunia luar, akhirnya membuka Instagram, hanya ingin melihat hal-hal ringan. Tapi matanya terhenti pada unggahan sahabat lamanya, Naya. Di sana, sebuah foto memperlihatkan seorang pria dan wanita berdiri di lobi resort mewah di puncak. Latar belakangnya begitu khas, mudah dikenali. Dan pria itu, dengan jaket kulit yang begitu akrab, adalah Randy. Dunia seakan membeku. Nafas Rania tercekat. "Tidak mungkin," bisiknya, tapi hatinya tahu. Tak ada penjelasan lain. Wanita yang berdiri di sisi Randy, tampak lebih jelas dibandingkan pria yang hanya tampak sebagian wajahnya. Meski hanya tampak dari belakang, Rania langsung mengenali siluet itu. Sinta. Adik kandungnya sendiri. Detak jantung Rania melonjak, dan seketika, dadanya terasa sesak, seperti tak cukup ruang untuk bernapas. Ia menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar. "Itu Sinta?" pikirnya, hatinya seperti dihantam gelombang kecurigaan. Apa yang mereka lakukan bersama di sana? Rania terus memandangi foto itu, berusaha keras menemukan penjelasan yang masuk akal. Mungkin cuma kebetulan, bisiknya kepada dirinya sendiri, namun semakin lama ia menatap, semakin sulit untuk percaya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakannya sejak hari pertama Randy tak muncul di rumah sakit.
Ketidakhadiran yang terus berulang, alasan-alasan yang terdengar terlalu rapuh, semuanya seolah menyusun teka-teki yang tak ingin ia pecahkan, tapi kini mulai tampak jawabannya. Dengan jari yang masih gemetar, Rania membuka aplikasi pesan dan menulis untuk Naya, sahabat yang mengirimkan tangkapan layar itu. Naya, foto ini siapa? Diambil kapan? Tulisnya cepat, penuh desakan. Ia menunggu, menatap layar ponsel seperti berharap kata-kata akan segera muncul dan membebaskannya dari belenggu pikiran. Setiap detik terasa menyesakkan. Hingga akhirnya, layar bergetar, pesan masuk. Foto itu kuambil 2 hari lalu. Randy dan Sinta terlihat check-in bareng di resort daerah Puncak. Mereka tampak sangat dekat. Rania. Sinta bahkan sempat merangkul Randy. Kamu belum tahu soal ini. Segalanya runtuh dalam sekejap. Rania tak bisa menahan ponsel yang kemudian jatuh ke lantai. Napasnya terputus-putus. Dunia seolah berhenti. Ia memejamkan mata, mencoba memproses kenyataan yang baru saja menamparnya begitu keras. Tenggorokannya kering. Pertanyaan demi pertanyaan membanjiri pikirannya tanpa jawaban. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa? Dengan tubuh yang lemas, ia perlahan bangkit dari tempat tidur. Pandangannya tertuju pada bayinya yang masih lelap di pelukannya. Ada kekosongan di sana, begitu dalam, membuat langkahnya terasa berat. Tapi ia tahu, ia tak bisa terus diam. Aku harus mencari tahu, gumamnya lirih, hampir tanpa suara. Sesuatu harus diungkap, tak peduli seberapa menyakitkannya. Rania duduk di tepi ranjang, tubuhnya lunglai seolah baru diterpa badai yang tak terlihat. Ia kembali mengambil ponsel dari lantai, menggenggamnya erat, lalu memperbesar foto itu. Setiap sudut gambar terasa menghujam matanya. Detail yang dulu ingin ia abaikan, kini justru menyakitkan. Nafasnya tercekat. Di sana, terlihat jelas Randy, pria yang seharusnya ada di sisinya saat ia melahirkan, tersenyum dengan lepas. Di sampingnya, Sinta, adik yang ia rawat sejak kecil, berdiri begitu dekat. Terlalu dekat. Air mata mengaburkan pandangannya, mengguncang tubuhnya dari dalam. Ia menggigil, tak percaya. Tidak, ini tidak mungkin. Lirihnya, meskipun kenyataan itu telah menampakkan wajahnya dengan jelas. Sinta, yang ia anggap darah dan dagingnya sendiri, kini terlihat berbagi tawa dengan suaminya. Orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi keluarganya, bukan penghancur. Gigi Rania bergetar saat ia mencoba menahan isak. Tenggorokannya tercekat oleh tangisan yang tertahan. Ia merasa tersesat dalam mimpi buruk yang terus berulang tanpa akhir. Senyum Sinta dalam foto itu terus terbayang, menghantui pikirannya. "Kenapa, Sinta?" bisiknya pelan. "Kenapa kamu tega melakukan ini padaku?" Suara itu nyaris lenyap, tenggelam dalam laut kesedihan yang tak tertampung. Jari-jarinya yang bergetar tak sanggup menghapus foto itu dari layar. Hati Rania ingin menyangkal, namun fakta yang terpampang di depan matanya tak bisa dihapus begitu saja. Seisi ruangan terasa membeku, seolah waktu berhenti hanya untuk memberinya ruang merasakan luka yang mulai menggerogoti jiwa. Yang tersisa hanyalah suara monoton mesin infus dan tangis bayinya yang tak kunjung reda, mengingatkan bahwa dunia tetap berputar, meski terasa begitu lambat. Rania menunduk dalam-dalam, kepala terasa berat, seakan segala kenangan berputar seperti pusaran air di kepalanya. Ingatan tentang Sinta, tawa masa kecil, pelukan saat mereka saling menopang di saat-saat sulit, kini terasa seperti mimpi lama yang diputar balik. Bagaimana bisa saudari yang ia cintai tega menikam dari belakang? Ia menyandarkan dahinya di atas lutut, mencoba menenangkan diri, namun pikirannya seperti dihantam gelombang kenangan pahit yang bertubi-tubi. Setiap memori berubah menjadi pengingat luka. Perlahan, ia meletakkan ponsel di sisi ranjang, lalu mengalihkan pandangan ke bayinya yang sedang terlelap dalam damai. Wajah mungil yang belum tahu apapun, belum tersentuh oleh kebohongan dunia. "Maafkan Mama, Nak," bisiknya lirih, suaranya pecah oleh tangis yang tak sempat jatuh. "Mama harus jadi kuat. Demi kamu." Namun, semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin jelas pula bayang Randy dan Sinta di benaknya, seolah terus berputar tanpa henti, menghantui dalam diam. "Bagaimana mereka sanggup melakukan ini padaku?" pikirnya, dadanya sesak seolah dipenuhi bara yang tak bisa padam.
Ia merasa terjebak di dalam pikirannya sendiri, dikelilingi rasa bingung dan keterkejutan yang membatu. Ingin rasanya ia berteriak, tapi tenggorokannya seolah tertutup rapat. Malam itu, dalam keheningan kamar, Rania duduk di depan meja dengan laptop terbuka. Cahaya layar yang dingin menyinari wajahnya yang letih, memperlihatkan mata yang sembab dan kulit yang pucat pasi. Meski tangannya masih bergetar, kekuatan dalam hatinya mulai tumbuh, melawan rasa takut yang selama ini mencengkeram. Ia sadar, kebenaran harus digali, tidak cukup hanya mengandalkan firasat. Ia ingin jawaban. Ia butuh bukti. Bukti yang tak bisa disangkal. Dengan napas berat, Rania mulai menelusuri jejak digital yang bisa mengarah pada kenyataan. Ia membuka akun perbankan milik Randy. Awalnya, transaksi yang muncul terlihat biasa saja, tak mencurigakan. Namun, sebuah transfer dengan nominal besar menarik perhatiannya. Transaksi itu terjadi 2 minggu lalu, ke rekening yang asing. Namun setelah ia telusuri lebih lanjut, nama penerima itu membuat napasnya tercekat, Sinta. Jantungnya berpacu lebih cepat. Ia menggulir layar lebih jauh. Ternyata bukan hanya 1 kali. Ada 2 kali transfer uang masuk rekening adiknya, dan keduanya dilakukan setelah kelahiran bayi mereka. Setiap transaksi terasa seperti paku yang menancap di jantungnya, memperjelas pengkhianatan yang sebelumnya hanya ia curigai. Satu demi satu, potongan teka-teki mulai membentuk gambaran besar yang tak ingin ia lihat, tapi kini tak bisa ia hindari lagi. Rasa perih menyayat hati Rania, seperti ditusuk-tusuk oleh ribuan jarum halus yang tak kasat mata. Ini bukan hanya soal uang, ini menyangkut kepercayaan yang dikhianati dengan cara paling menyakitkan. Jari-jarinya kembali menari di atas keyboard, menelusuri setiap celah digital yang bisa memberinya kejelasan. Pandangannya terpaku pada sebuah surel masuk di akun Randy. Sebuah konfirmasi pemesanan hotel di kawasan Puncak, tempat yang sama persis dengan latar belakang foto Randy dan Sinta. Rania menelan ludah dengan susah payah. Tanggal pemesanan itu sama dengan hari saat ia melahirkan. Ia menutup matanya sejenak, mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi rasa sesak tak juga mau pergi. Lalu ia teringat pada secari kertas kecil yang pernah ia temukan di dompet milik Sinta beberapa bulan lalu. Catatan sederhana yang saat itu terasa tak berarti. 15 Mei. Jangan lupa. Kini, tanggal itu menghantui benaknya. Hari itu bukan sekadar momen kelahiran putranya, tapi juga hari di mana sebuah rahasia gelap mulai terbuka. Senyum Sinta di dalam foto itu, kini terasa seperti isyarat kemenangan yang penuh sandiwara. Mengapa semua ini terjadi tanpa satupun penjelasan? Rania kembali memejamkan mata, tubuhnya seolah bergetar oleh rasa pilu yang begitu dalam. Randy, pria yang seharusnya setia di sisinya, dan Sinta, adik yang ia jaga sejak kecil. Mengapa mereka memilih saling berselingkuh dalam diam? Dadanya seperti diremuk dari dalam. Setiap detakan jantung seperti membawa beban tak terlihat. Ini bukan hal yang terjadi tiba-tiba. Mereka telah merancang semuanya dengan sangat rapi. Setiap pagi, Rania duduk di ranjang, menggendong buah hatinya sambil menyusui dengan gerakan lembut yang nyaris mekanis. Ada kehangatan yang masih bisa ia rasakan dari tubuh kecil itu, tapi jiwanya tetap hampa. Tak ada canda, tak ada damai yang biasanya menyertai seorang ibu baru. Hanya kehampaan dan keletihan yang terpahat jelas dari lingkar hitam di bawah matanya. Dalam keheningan, ia menyenandungkan lagu pengantar tidur dengan suara serak, seperti bisikan yang tercekik oleh tangis. Setiap lirik terasa berat keluar dari bibirnya, dan air mata tak lagi bisa ditahan. Namun, dalam pelukan anaknya, ia menemukan secercah kekuatan. Wajah mungil itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan. Dia tidak tahu apa-apa, pikir Rania sambil menatap wajah polos yang tertidur pulas. Tak satupun kata amarah terucap. Rania memilih membungkam semuanya. Tidak ada teriakan, tidak ada tudingan. Segala emosi yang mendidih ia simpan jauh di dalam hati. Ia sadar, kemarahan yang meledak hanya akan menjadi senjata yang mencederai dirinya sendiri. Ia butuh lebih dari sekadar emosi. Ia butuh kendali, butuh strategi. Ada sesuatu yang tumbuh lebih kuat dari kemarahan, dorongan untuk membalas dengan kepala dingin. Dalam diamnya, Rania mulai menyusun langkah. Ia ingin mengungkap semuanya secara gamblang, tanpa kekerasan.
Tanpa teriakan. Hanya bukti. Fakta. Kebenaran yang tak bisa ditolak oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang paling lihai berbohong. Luka ini tidak akan ia biarkan sembuh begitu saja. Ia akan membalas, dengan cara yang membuat mereka tak bisa berkutik. Hari-hari berjalan lambat, dan Rania menggunakan setiap detiknya untuk mengurai benang kusut yang mengikat kehidupannya. Ia menyimpan pesan-pesan, melacak jejak transaksi, menata setiap potongan foto yang menyuarakan lebih banyak daripada ribuan kata. Setiap malam, setelah bayinya tertidur, ia menyalakan laptop dan mulai merakit semua bukti yang ada. Satu demi satu, semua ia susun dengan rapi dan cermat. Ia tahu, waktunya akan tiba. Dan ketika hari itu datang, tidak akan ada tempat sembunyi bagi Randy dan Sinta. Semua akan terbongkar, tanpa perlu satupun suara tinggi darinya. Namun di balik keheningannya, perlahan tumbuh sebuah emosi lain, lebih dalam dari sekadar amarah atau dendam. Rania mulai menyadari bahwa dirinya tak lagi sama. Waktu telah mengubah caranya memandang dunia. Dunia yang dulunya ia percayai sebagai tempat penuh cinta dan ketulusan, kini tampak dibalut oleh dusta dan pengkhianatan. Tapi di balik kegelapan itu, dia tidak merasa rapuh. Luka-luka itu justru telah menempanya menjadi sosok baru, lebih kuat, lebih berani. Ia menyadari, dalam diamnya terdapat daya yang tidak bisa diremehkan. Dan kekuatan itulah yang akan menjadi penuntunnya menuju jalan yang baru, jalan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat matanya menatap anaknya yang tertidur damai, tangannya dengan lembut mengusap pipi mungil itu. Di sanalah Rania menemukan alasan terbesarnya. Bukan untuk membalas luka lama, bukan untuk menuntut balas. Tapi demi membangun masa depan yang bersih dari bayang-bayang dusta, masa depan yang layak untuk anaknya. Ia tidak lagi bertarung untuk dirinya sendiri. Kini, segalanya tentang anak itu. Tentang harapan baru. Suatu siang, Rania memutuskan untuk mengumpulkan seluruh keluarganya dalam sebuah makan bersama di rumah. Dulu, acara seperti ini selalu diwarnai tawa dan keriuhan yang hangat. Namun kali ini, semuanya terasa kaku. Hidangan yang tertata indah di atas meja, hanya menjadi dekorasi dari rencana besar yang telah lama ia susun. Ketika pintu utama terbuka, Randy melangkah masuk dengan senyum yang dipaksakan. Baru kembali dari perjalanan yang tak jelas, wajahnya tetap tampak tenang, seolah segalanya berjalan normal. Pandangannya sempat menyentuh mata Rania, lalu beralih ke bayi di pelukannya. "Sudah besar, ya, nak?" katanya ringan, namun nada suaranya mengandung kepalsuan yang mudah ditebak. Tak lama setelah itu, Sinta muncul di ambang pintu. Senyum tipis terukir di wajahnya. Senyum yang biasanya hangat dan penuh keceriaan, kini tampak seperti topeng rapuh. Tatapan matanya kosong, seolah berusaha menyembunyikan sesuatu yang tak terucapkan. Tapi bagi Rania, tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua yang perlu ia tahu, telah ia ketahui. Hari ini, semua kepalsuan itu akan dihadapkan langsung pada kenyataan. Obrolan ringan mulai mengisi ruang makan. Keluarga besar mereka berbicara tentang hal-hal remeh seperti biasanya. Tawa terdengar, tapi bagi Rania, semua itu hanya latar dari sebuah babak akhir. Ia telah siap. Tanpa mengatakan apapun, ia berdiri perlahan dari kursinya. Semua perhatian kini tertuju padanya. Namun tak satu pun tatapan itu membuatnya gentar. Hari ini bukan tentang basa-basi. Hari ini, ia memilih untuk berkata jujur. Tanpa lagi menyembunyikan apapun. Tanpa drama. Tanpa kebohongan. Dengan langkah tenang namun penuh ketegasan, Rania menyalakan proyektor yang telah ia siapkan sejak pagi. Percakapan yang semula ramai langsung terhenti, seiring cahaya dari proyektor memenuhi dinding ruang makan. Slide demi slide mulai bermunculan. Gambar pertama menampilkan bukti pemesanan hotel di kawasan Puncak, tempat yang belakangan ini dikunjungi oleh Randy dan Sinta. Disusul gambar lain, tangkapan layar transfer dana dalam jumlah mencurigakan dari rekening Randy ke rekening atas nama Sinta. Setiap tampilan yang muncul di layar, mempertegas ketegangan yang menggantung di udara. Rania menatap keduanya, dan tanpa sepatah kata pun, atmosfer di ruangan terasa menyesakan. Randy tampak membatu, wajahnya kehilangan warna, bibirnya bergetar tapi tak satu pun kata keluar. Di sisi lain, Sinta terlihat panik, pupil matanya melebar,
Wajah yang biasa menampilkan senyum percaya diri kini tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. Kosong, kaget, dan tak berdaya. Tak ada celah lagi untuk menyembunyikan kebenaran. Semuanya telah terpampang gamblang. Kalian kira aku akan tetap diam selamanya? Suara Rania terdengar tenang namun syarat luka. Tiap katanya menyayat, penuh dengan kekecewaan yang selama ini ia simpan rapat. Aku tahu segalanya. Bukti-bukti sudah cukup jelas. Pemindahan uang, reservasi hotel, bahkan catatan kecil yang kalian anggap remeh. Tak satu pun suara terdengar selain hembusan napas yang tertahan. Keluarga yang berkumpul di ruang itu hanya bisa terdiam, tertunduk, menyaksikan drama nyata yang terbuka tanpa peringatan. Randy tak mampu mengucap sepatah kata pun, dan wajahnya yang biasanya penuh kendali kini terlihat goyah, hampir runtuh. Sinta tak mampu menegakkan kepala, pipinya memerah oleh rasa malu dan kekhawatiran yang tak tertutupi lagi. Rania mengarahkan tatapan tajamnya pada kedua orang itu, orang-orang yang telah mengguncang fondasi hidup yang selama ini ia bangun dengan kepercayaan. Tanpa perlu berkata lebih, ia mematikan proyektor, lalu perlahan duduk kembali. Di pelukannya, sang bayi tetap terlelap, tak menyadari gejolak yang baru saja meledak di hadapannya. Keheningan menyelimuti ruangan, namun di dalam hati Rania, untuk pertama kalinya, ada perasaan lega yang mengalir. Semua rahasia yang dulu hanya berputar dalam benaknya kini telah diungkapkan. Tidak ada lagi sandiwara, tidak ada lagi ilusi. Tapi di balik rasa lega itu, muncul pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Kemana langkah akan dibawa setelah ini? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bukan lagi tanggung jawabnya. Pilihan ada di tangan Randy dan Sinta. Namun satu hal yang pasti, Rania takkan pernah kembali menjadi wanita yang tinggal dalam bayang-bayang kebohongan. Dia telah mengambil kendali, dan dunia mereka tak akan pernah sama lagi. Begitu proyektor dimatikan, sunyi yang menggantung di udara perlahan pecah oleh suara tangis yang menggetarkan ruangan. Tangisan pertama datang dari Naya, ibu Rania. Wajah wanita yang selama ini menjadi tempat Rania bersandar kini terguncang oleh kenyataan pahit. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Seakan tak percaya bahwa keluarga yang ia jaga dengan sepenuh hati bisa terpecah sedemikian rupa. Suaranya parau saat ia bertanya, "Rania, apa yang sebenarnya terjadi?" Tubuhnya bergetar, dan di balik rutan wajahnya, terlihat luka yang mendalam. Ia tak pernah menyangka, sosok Randy yang selama ini dianggap anak sendiri, menyimpan pengkhianatan sebesar itu. Sementara itu, ayah Rania yang selama ini dikenal tenang dan penuh wibawa, meledak dalam kemarahan. Tak tahu malu, bentaknya lantang, seraya melangkah menghampiri Randy dengan tatapan menyala. Tangannya mengepal, tubuhnya menegang oleh amarah yang hampir tak terkendali. "Kau aku terima sebagai keluarga, aku beri kepercayaan seperti darah daging sendiri, dan balasanmu seperti ini." Suaranya menggema, menusuk, menyayat setiap hati yang mendengarnya. Randy hanya menunduk, tak sanggup menatap lelaki tua itu, sosok yang pernah ia panggil ayah dengan penuh hormat. Namun dari semua reaksi, yang paling dramatis datang dari Sinta. Wanita yang selama ini penuh percaya diri kini rebah di lantai, bersimpuh di hadapan Rania. Tangisnya pecah tanpa kendali, membasahi wajahnya yang biasanya penuh percaya diri. "Maafkan aku, Rania, aku salah, aku benar-benar menyesal." Suaranya bergetar, ia menjulurkan tangannya, mencoba menyentuh Rania, memohon pengampunan. Tapi Rania hanya berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong. Luka di hatinya terlalu dalam untuk bisa disentuh oleh air mata atau permintaan maaf. Suasana makin tegang saat akhirnya Randy bersuara. Nada bicaranya lirih, seolah-olah ia sedang mencoba mengais simpati yang sudah tak ada. "Rania, aku kehilangan arah, aku merasa sendiri." Ucapannya terputus-putus, matanya berkaca-kaca. "Kita sudah terlalu jauh. Aku merasa tak lagi punya tempat." Saat itu, Sinta hadir dan ia tidak mampu melanjutkan. Ucapan itu justru menggambarkan betapa dangkalnya alasan yang ia berikan. Rania hanya diam beberapa detik, sebelum tawa tipis meluncur dari bibirnya. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir, penuh luka. "Kesepian?" gumamnya, matanya menyala dingin. "Kau bicara tentang sepi, sementara aku berjuang melahirkan anak kita sendirian."
Suaranya kini lebih tajam dari sembilu. Aku pun sepi, Randy. Tapi aku tetap bertahan. Aku pilih hidup untuk anak kita, bukan untuk lari dan mengkhianati. Kata-katanya bagaikan palu godam yang menghantam jiwa Randy, yang hanya bisa menunduk diam. Tangisan Rania akhirnya pecah. Tapi kali ini, bukan tangisan kelemahan. Air mata yang jatuh dari pipinya adalah air mata kekuatan. Kekuatan seorang ibu, seorang istri, dan seorang perempuan yang telah terlalu lama memendam luka tanpa suara. Semua orang di ruangan itu bungkam. Tidak ada lagi yang mampu berkata apapun. Yang tersisa hanyalah keheningan yang terasa begitu berat. Randy dan Sinta hanya bisa tertunduk, dilumpuhkan oleh rasa malu dan kesalahan yang tak bisa mereka tarik kembali. Tapi bagi Rania, keputusan sudah bulat. Tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Semua yang terjadi hari ini hanya memperkuat langkah yang selama ini ia pikirkan diam-diam. Tanpa banyak kata, Rania masuk ke kamar. Ia mulai mengemasi barang-barangnya. Tidak ada tangis, tidak ada ragu. Lemari pakaian yang dulu menyimpan kenangan bersama Randy kini dibuka satu persatu, dilucuti dari masa lalu yang telah ia kubur dalam-dalam. Setiap lipatan baju, setiap benda kecil yang ia ambil, ia tata dengan rapi, bukan karena sentimentalisme, tetapi karena ia tahu, ini adalah akhir dari satu bab dan awal dari kehidupan yang baru. Sebuah kehidupan yang tak lagi diwarnai kebohongan, melainkan keberanian. Langkah demi langkah yang diambil Rania menuju pintu utama rumah itu terasa berat, namun setiap gerakan diiringi keyakinan yang tak tergoyahkan. Di tempat lain, sebuah rumah mungil yang ia sewa diam-diam, tanpa diketahui siapapun, anaknya sedang menunggu. Rumah itu memang tidak mewah, tapi cukup untuk menjadi tempat berteduh dan menata kembali hidup yang sempat runtuh. Rania tidak ingin membesarkan anaknya dalam lingkungan yang penuh bayangan luka, dalam dinding yang menyimpan kisah pengkhianatan. Di rumah kecil itu, ia ingin menciptakan ruang baru, ruang yang bersih dari kepura-puraan, tempat harapan bisa tumbuh kembali. Saat ia melangkah keluar melewati ambang pintu, sebuah rasa lega perlahan merayap dalam dadanya. Tak ada lagi ketakutan, tak ada penyesalan yang tertinggal. Ia sadar, ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah keputusan yang benar. Ia melangkah bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan demi masa depan buah hatinya. Dengan pandangan terakhir ke rumah yang pernah ia sebut, rumah tangga, Rania menghela napas panjang. Dulu, tempat itu penuh impian. Kini, hanya tersisa serpihan kenangan pahit yang tak bisa diperbaiki lagi. Randy sempat mencoba menghentikannya, namun langkah Rania sudah terlalu jauh untuk kembali. Ia hanya bisa berdiri diam, menyaksikan punggung wanita yang pernah ia miliki perlahan menghilang dari pandangan. Kata-kata tak lagi berguna, permintaan maaf tak mampu memperbaiki kehancuran yang telah terjadi. Ia tahu, ini adalah ganjaran yang tak bisa dihindari. Di sisi lain, Sinta hanya tertunduk, tak sanggup mengangkat wajahnya. Segala kebohongan yang pernah ia sembunyikan kini telah terbuka lebar, dan tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan rasa bersalah. Sementara itu, di rumah barunya yang sederhana, Rania duduk bersila di lantai, memeluk erat bayinya yang terlelap dalam damai. Suasana hening, namun penuh kehangatan. Di tempat itulah segalanya akan ia mulai kembali dari nol. Meski perjalanan ke depan mungkin akan penuh tantangan, Rania tidak goyah. Ia telah memilih jalannya, jalur yang tidak akan ia tinggalkan hanya karena rasa lelah. Tanpa air mata yang tersisa, Rania menatap lurus ke depan. Dalam kesendirian itu, ia menemukan sesuatu yang selama ini tertimbun, kekuatan. Kini ia melangkah bukan lagi dengan rasa ragu, tapi dengan keberanian. Tidak ada yang lebih penting baginya sekarang selain membesarkan anaknya dalam lingkungan yang jujur dan penuh cinta. Masa lalunya mungkin telah hancur, tapi dari reruntuhan itu, ia bangkit, lebih utuh dari sebelumnya. Ini bukan akhir. Ini adalah awal, dan ia siap untuk melaluinya. 2 tahun telah berlalu sejak Rania meninggalkan babak kelam dalam hidupnya. Kini, kehidupannya berjalan di jalur yang benar-benar berbeda, lebih terang, lebih berarti. Klinik laktasi yang dulu ia rintis dengan penuh keraguan telah tumbuh menjadi tempat yang nyaman bagi para ibu yang tengah berjuang menjalani peran barunya. Di sana, Rania tak sekadar memberikan layanan konsultasi. Ia juga membagikan kisah hidupnya,
Kisah keberanian seorang perempuan yang pernah jatuh, namun memilih untuk bangkit dan berdiri tegak sebagai ibu tunggal. Ia kerap diundang sebagai narasumber di berbagai forum, menyampaikan cerita perjuangannya dengan penuh keyakinan, tanpa sedikit pun rasa malu atau dendam. Baginya, setiap perempuan pantas merasa berdaya. Dan ia adalah bukti nyata bahwa kekuatan itu nyata, bahkan ketika segalanya pernah hancur tanpa jejak Randy. Meski waktunya kini banyak tersita oleh pekerjaan dan kegiatan sosial, Rania tak pernah mengabaikan peran terpentingnya, menjadi seorang ibu. Setiap malam, ia selalu meluangkan waktu untuk menidurkan anaknya. Ia menyelimuti tubuh kecil itu dengan sentuhan penuh cinta, membelai lembut rambut halusnya, menyelipkan harapan dan perlindungan lewat gerakan sederhana. Kehangatan itu bukan sekadar berasal dari kain selimut, tapi dari hati seorang ibu yang telah belajar mencintai dengan utuh. Rania tidak lagi dihantui oleh rasa sunyi atau penyesalan. Yang tersisa kini hanyalah ketenangan dan kebahagiaan, tumbuh dari keputusan yang ia ambil demi kebahagiaan anaknya, bukan demi mempertahankan seseorang yang telah mengecewakannya. Selimut kecil yang setiap malam menutupi tubuh buah hatinya kini, menjadi lambang perjalanan panjang yang telah ia lewati. Ia bukan sekadar benda untuk tidur, melainkan saksi dari malam-malam penuh harapan, dari doa-doa panjang yang terucap lirih, dari tekad Rania untuk tak lagi menoleh ke belakang. Di bawah selimut itu, tak ada lagi kebohongan, tak ada bekas luka yang belum sembuh. Hanya ada kasih sayang yang mengakar kuat, berdiri di atas pondasi tanggung jawab dan cinta seorang ibu. Hotel tempat Randy dan Sinta dulu menodai kepercayaan Rania kini, hanya menjadi fragmen masa lalu. Ia mungkin tak akan pernah benar-benar melupakan apa yang terjadi, tapi itu tak lagi mengikat langkahnya. Kini, ia hidup bukan dalam bayang-bayang masa lalu, melainkan dalam rasa bangga akan dirinya sendiri, akan pilihan-pilihan yang ia ambil demi kehidupan yang layak bagi sang anak. Rania duduk tenang di tepi ranjang, memandangi wajah mungil anaknya yang tertidur dengan damai. Sebuah senyum mengembang di wajahnya, bukan karena segalanya mudah, tapi karena ia berhasil sampai di titik ini. Titik di mana luka berubah menjadi pelajaran, dan pelajaran menjadi kekuatan. Ia sadar bahwa meski hidup tak selalu berpihak, cinta seorang ibu adalah sesuatu yang tak bisa digoyahkan oleh apapun. Cinta itulah yang menjadi kompasnya selama ini. Tarikan napasnya dalam dan tenang, menyatu dengan malam yang hening. Di balik kelelahan dan kesendirian, Rania menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan yang lahir bukan karena melarikan diri, melainkan dari keberanian untuk menghadapi kenyataan dan terus berjalan maju. Di bawah cahaya redup dan selimut hangat yang menutupi anaknya, Rania tahu, ini adalah awal dari segalanya. Sebuah awal yang penuh harapan. Dan ia siap menghadapi semuanya, dengan cinta yang tak akan pernah pudar. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.